Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan dinamika politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Indonesia mengalami berbagai tantangan politik dan pemerintahan dalam upayanya untuk membangun stabilitas dan kemajuan. Setelah periode demokrasi liberal tahun 1950 hingga 1959 yang ditandai dengan ketidakstabilan pemerintahan dan konflik ideologis, muncul Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini merupakan titik balik penting dalam sejarah politik di Indonesia, mengawali demokrasi terpimpin yang mengubah wajah perpolitikan nasional. Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini berkaitan erat dengan kegagalan Badan Konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar baru yang diharapkan dapat menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUD 1950. Badan Konstituante merupakan lembaga Dewan Perwakilan yang dibentuk untuk merumuskan Undang-Undang Dasar baru bagi Indonesia, menggantikan UUD 1950 yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi politik dan sosial pada saat itu. Salah satu alasan utama penggantian UUD 1950 ini adalah seringnya terjadi pergantian kabinet yang menyebabkan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Melihat kondisi yang semakin tidak menentu, Presiden Soekarno mengambil inisiatif. Ia menyampaikan pesan penting di hadapan Badan Konstituante pada tanggal 22 April 1959. Dalam pesannya, Soekarno merekomendasikan agar Indonesia kembali mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 1945 yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Badan Konstituante mengadakan pemungutan suara pada tanggal 30 Mei 1959. Hasilnya menunjukkan 269 suara setuju mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945, sementara 199 suara menolak. Kemudian pemungutan suara kedua dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 2 Juni 1959 dan kembali berakhir dengan kegagalan. Kegagalan berulang ini membuat Badan Konstituante dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya secara efektif. Dalam situasi mendesak, Presiden Soekarno memutuskan mengambil langkah tegas dengan menerbitkan Dekrit Presiden. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Dekrit Presiden diumumkan pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 1959 pukul 5 sore, sebagai upaya menstabilkan situasi politik dan mengembalikan legitimasi konstitusi negara. Adapun isi pokok dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini, yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante, yang kedua, menetapkan kembali UUD 1945 bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan tidak berlaku lagi UUD 1950. Yang ketiga, membentuk MPRS yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan golongan dari daerah. Yang keempat, membentuk Dewan Pertimbangan Agung atau DPA dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini tentu saja memiliki dampak. Dampak dari adanya dekrit ini mengakhiri tugas parlemen, kabinet, dan periode sistem parlementer itu sendiri, transisi dari demokrasi liberal dan peran Soekarno dalam demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia seringkali mengalami ketidakstabilan politik akibat pergantian kabinet yang tidak menentu. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia memasuki era demokrasi terpimpin dengan Presiden Soekarno yang memegang peran sentral dalam segala kebijakan dan keputusan negara. Dalam sistem ini, partai politik dan lembaga legislatif tidak lagi memiliki kekuatan yang signifikan. Sebaliknya, kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno. Soekarno tidak hanya mengontrol jalannya pemerintahan, tetapi juga menentukan arah ideologi negara dengan menggabungkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam tangannya. Selama periode ini, Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme, yang mencerminkan keinginan untuk menggabungkan berbagai ideologi yang ada di Indonesia. Kebijakan demokrasi terpimpin ini memberikan dampak yang signifikan. Kekuasaan semakin terpusat pada presiden dengan membatasi kebebasan politik dan media. Pemerintah menerapkan kebijakan Manipul Usdek yang mencerminkan kontrol ketat terhadap kehidupan politik dan sosial. Meskipun pemerintah berusaha meningkatkan pembangunan, kondisi ekonomi justru buruk dengan meningkatnya inflasi yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Ketegangan ideologi juga semakin meningkat antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis.
Meskipun demokrasi terpimpin ini dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas, sistem ini memunculkan beberapa masalah yang berlanjut hingga era Orde Baru. Dominasi militer dalam politik membuka jalan bagi Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan melalui proses yang lebih otoriter pada tahun 1965 hingga 1966. Setelah jatuhnya Soekarno, Indonesia mengubah arah kebijakan luar negeri dengan mendekatkan diri ke negara-negara barat dan mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Pembatasan kebebasan politik dan hak-hak sipil selama era ini akhirnya berujung pada sistem pemerintahan yang lebih terpusat dan otoriter. Dekrit Presiden 1959 dan era demokrasi terpimpin ini menjadi bukti bahwa perjalanan sebuah bangsa tidak selalu mulus. Periode ini mengajarkan kita pentingnya keseimbangan dalam sistem politik dan pemerintahan demi menjaga keutuhan bangsa.